Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoandra de Silva Syalsabil. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai subjek dan sumber hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Jadi langsung saja, yang pertama adalah subjek hukum. Sebelumnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtsubject, yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Atau singkatnya, subjek hukum adalah entitas atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ke subjek hukum perdagangan internasional, kita ketahui dulu subjek hukum internasional. Jadi, subjek hukum internasional menurut Mokhtar Kusuma Atmaja terdapat 6 subjek hukum internasional. Baiklah, yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang penuh, paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua ada organisasi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, World Health Organization atau WHO, ASEAN atau Association of South Asian Nations, European Union, dan lain-lain. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau ICRC yang berpusat di Jenewa memiliki peran penting dalam sejarah hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, ICRC memiliki ruang lingkup terbatas, namun kedudukannya diperkuat oleh perjanjian dan konvensi internasional. Selanjutnya yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota terpenting di dunia dan merupakan subjek hukum internasional yang kedudukannya sejajar dengan negara. Yang kelima ada pemberontak atau kelompok pemberontak belligerent muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Misalnya pemberontakan bersenjata yang terjadi di sebuah negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melawan pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang terakhir, individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Dalam Perjanjian Versailles 1919, terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Baiklah, sebagai informasi, selain 6 subjek hukum internasional yang telah dijelaskan, terdapat beberapa ahli lain yang mengemukakan subjek hukum internasional lainnya seperti yang pertama ada International Non-Government Organization atau INGO. Bagi beberapa pakar yang menganut aliran luas INGO atau ada juga yang menyebutnya organisasi private internasional adalah bagian dari apa yang disebut organisasi internasional. Misalnya Save the Children, Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tapi beroperasi di berbagai negara. International Personality perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukan diatur oleh hukum internasional. Yang ketiga, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Nah, itulah tadi beberapa subjek hukum internasional yang sudah saya jelaskan. Dari beberapa subjek hukum internasional tersebut, ada beberapa yang sama seperti subjek hukum perdagangan internasional. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai subjek hukum perdagangan internasional. Jadi, subjek hukum perdagangan internasional itu ada, yang pertama, sudah pasti negara. Negara di sini pastinya memiliki kedaulatan. Jadi, negara di sini memiliki peran penting sebagai pembuat peraturan. Lalu, pastinya saling memiliki hubungan dengan negara-negara lain, seperti membuat perjanjian dan organisasi internasional. Dan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk menjadi aturan bagaimana bertransaksi di perdagangan internasional. Lalu, subjek hukum perdagangan internasional yang kedua adalah International Organization atau organisasi internasional. International Organization atau organisasi internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu International Governmental Organization dan International Non-Governmental Organization. Bedanya adalah International Governmental Organization
itu adalah organisasi pemerintah yang timbul dari perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional yang dibuat oleh negara-negara, atau bisa dikatakan sebagai suatu badan yang bernaung untuk mengatur hal seputar perdagangan internasional. Contohnya seperti UNCITRAL atau United Nations Commission on International Trade Law adalah Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UNCTAD atau United Nation Conference on Trade and Development atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. Sedangkan International Non-Governmental Organization adalah lembaga bantuan kerjasama asing yang didirikan atas kesepakatan antar instansi, atau bisa dikatakan sebagai LSM tapi sifatnya internasional atau lintas negara. Contohnya ICC atau International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional yang mempromosikan perdagangan dan investasi internasional. Baik, selanjutnya yang terakhir mengenai subjek hukum perdagangan internasional adalah multinational company atau perusahaan multinasional. Adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global dan lokasinya bisa berada di satu negara atau berbeda negara. Contohnya seperti Amazon, Apple, Adidas, Google, dan lain sebagainya. Nah, tadi beberapa subjek hukum perdagangan internasional yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum adalah tempat atau asal mula dari mana suatu hukum berasal atau muncul. Definisi ini mencakup segala sesuatu yang melahirkan, memengaruhi, atau menjadi dasar hukum. Baiklah, sumber hukum perdagangan internasional yang pertama adalah hukum internasional atau international law. Mokhtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu public dan private. Public di sini adalah perangkat norma yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar subjek hukum internasional yang berpartisipasi dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara, contohnya perjanjian internasional yang disepakati oleh negara yang berjanji. Sedangkan private adalah hukum yang mengatur perselisihan antara warga negara, seperti manusia atau badan perusahaan, dari berbagai negara dan warga negara manusia atau perusahaan terhadap negara asing. Selanjutnya, sumber hukum perdagangan internasional yang kedua ada konvensi internasional atau International Convention. Konvensi internasional atau International Convention adalah konvensi yang dibuat antara negara atau organisasi internasional terkait dengan perdagangan internasional. Perbedaan konvensi dan perjanjian adalah kalau konvensi itu sifatnya multilateral atau antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan tertentu yang tujuannya bersifat umum. Contohnya itu UNCLOS. Sedangkan perjanjian itu dibuat hanya beberapa negara. Sifatnya bisa bilateral atau multilateral juga. Tetapi tujuan dan kepentingannya tidak bersifat umum atau hanya untuk beberapa negara yang membuat perjanjian itu saja. Baik, selanjutnya sumber hukum perdagangan internasional yang ketiga ada International Customary Law atau kebiasaan internasional. International Customary Law atau kebiasaan internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Dalam hukum perdagangan internasional, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan orang bagaimana caranya bertransaksi antar negara, seperti tidak boleh adanya diskriminasi antar negara, beritikat baik sesama manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber hukum perdagangan internasional yang keempat adalah Arbitration and International Court Decision atau arbitrase dan putusan pengadilan internasional. Arbitrase internasional adalah cara menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terkait kontrak, sedangkan putusan pengadilan internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum suatu negara. Putusan pengadilan di sini bersifat preseden. Maksudnya adalah putusan pengadilan sebelumnya yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa. Contoh dari sumber hukum ini ada WTO-DSB atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Lalu ada ICSID
atau Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, dan arbitrase ICC. Baik, selanjutnya sumber hukum perdagangan internasional yang terakhir adalah national law atau hukum nasional. National law atau hukum nasional adalah peraturan yang berlaku di suatu negara dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Hukum nasional berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan negara. Contohnya adalah peraturan perdagangan yang bertujuan untuk mengatur sebuah negara agar perdagangan tetap berjalan dengan baik, anti-dumping dan subsidi, dan adanya hukum kekayaan intelektual. Baiklah semuanya, itulah tadi yang dapat saya jelaskan terkait sumber hukum dan subjek hukum perdagangan internasional. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.